Bente! Butuh alat survei yang harganya di bawah 40 juta tetapi sudah laser dan support flash disk? Langsung saja hubungi kita di bawah ini. Halo Sobat Survei semuanya, kembali lagi di BNT Channel 1. Kali ini kita mau memperkenalkan alat Total Station. Ini sudah flash disk ya, ini udah flash disk dan ini udah bisa laser. Tetapi harganya yang cukup murah, itu di bawah 40 jutaan, itu udah komplit standar. Nah, kali ini kita mau cara pemakaiannya, pemakaian dari segi topografinya. Nanti kita coba juga cara download datanya gitu. Yang pertama, kita centering dulu isi alatnya ya. Kita centering. Kalau untuk pemakai cara centeringnya di bawah 1 menit itu wajib ya, surveyor itu wajib centering di bawah 1 menit. Nanti ada di video sebelumnya. Nah, langsung aja pertama di centering. Kemudian ini ada flash disk juga. Kemudian ini udah laser guys. Harga di bawah 40 jutaan tapi udah laser. Dimana lagi kalau bukan si Shot N6 Plus ini gitu. Nah, terus ini juga udah bisa Bluetooth. Nanti kita coba cara Bluetoothnya gimana. Ini udah bisa flash disk. Langsung saja cara pemakaiannya. Nah, pertama centering, kemudian kita masuk ke menu. Di sini untuk kalian pengguna Topcon, ini menunya ini hampir sama kayak Topcon gitu. Jadi user friendly gitu. Jadi kalau biasa pakai Topcon ini tapi budgetnya nggak sampai ke Topcon, di setengahnya dari Topcon malah, ini bisa masuk ke menu ke sini gitu. Ini di Shot N6 Plus. Nah, terus kita pertama masuk ke menu ya. Butuh alat survei yang harganya di bawah 40 juta tetapi sudah laser dan support flash disk? Langsung saja hubungi kita di bawah ini. Nah, kita lanjut, ini masuk ke menu. Nah, seperti Topcon itu sama ya, kita masuk ke menu data college. Nah, kemudian yang tadi di nomor 2 itu untuk stakeout. Jadi kita untuk pengukuran pertama kita topografi, langsung kemudian datanya di download, masuk ke data college. Nah, kita kasih nama, misalkan namanya ini tadi udah dibikin BNT, kita bikin lagi misalkan jadi BNT 2 atau BNT 1 lah. Nah, kita rubah jadi, nah untuk mengganti numerik menjadi angka ini di sini dan sebaliknya. Nah, kita hapus misalkan jadi BNT, kita rubah jadi angka, numerik dulu pencet baru 1. Nah, ini BNT 1. Kemudian enternya yang ini. Enter lagi. Nah, ini masuk ke menu topografinya. Pertama-tama untuk pengukuran topografi kita harus masukin dulu si koordinat berdiri alat gitu ya. Kita masukin dulu koordinat berdiri alat itu di OCCPT. Topcon juga sama kok, namanya OCCPT gitu. Jadi kita masukin di menu 1 OCCPT. Nah, kita misalkan berdiri di mana nih, di BM atau CP, kita kasih nama OCCPT-nya. Misalkan ini terakhir kali berdiri di BM. Saya ganti misalkan berdirinya bukan di BM tapi di CP. Balik lagi jadi 1. Misalkan CP 1. Kemudian kodenya itu bebas, mau disamain juga boleh atau ini juga boleh gitu. Nah, kemudian ini di koordinat berdiri alatnya berapa. Kalau kita udah berdiri di BM, ada koordinatnya, kita masukin aja koordinat BM-nya gitu. Misalkan kita nggak ada nih, kalau nggak ada kita lokalan di 1000, 1100 gitu misalkan. Nah, kemudian enter. Nah, kita ukur si tinggi alatnya. Cara mengukur tinggi alatnya dari bawah BM sampai dengan ini. Di sini ada tanda. Di sini ada tanda. Nih, ada tanda. Ini ada tanda, mengukurnya sampai sini gitu. Nah, kita ukur misalkan tinggi alatnya itu di 1,5 meter, ini satuannya meter. Kemudian enter. Nah, ini mau di record nggak si datanya gitu, mau di record yes gitu. Kemudian ini BS itu apa? Backset gitu. Jadi untuk pengukuran topografi kita diperlukan 2 titik koordinat yang diketahui gitu. Jadi misalkan kita nembakin ke backset gitu ya, nembakin ke backset. Nah, karena saya nggak ada titik backsetnya, saya coba ke pohon aja. Pohon itu jadiin acuan backset saya gitu ya. Saya tembakin dulu, arahin dulu ke pohon. Nah, ini cara mengarahin.
cara mengarahinya, ini lihat di visor di sini. Ini ada visor, arahin dulu pendekatan. Kalau udah dekat, kunci. Ini juga kunci. Nah, ini kuncinya. Yang ini pengunci vertikal. Ini penggerak halus vertikal. Jadi udah dikunci kurang pas, itu gerakin pelan-pelan pakai ini gitu. Ini juga sama. Ini pengunci horizontal, ini penggerak halus horizontal gitu. User top phone semuanya pasti paham lah ini, soalnya menunya hampir 90% sama kayak top phone gitu. Nah, kemudian kita masukin nama backsetnya, misalkan backsetnya kita di CP2 atau berapa gitu, bebas lah. Saya kasih B1 aja nggak apa-apa, kodenya ini nggak apa-apa. Misalkan koordinat backsetnya berapa gitu, misalkan koordinat backset saya itu di 1005 gitu ya. Ini juga sama, ini misalkan ya, jadi nggak terpaku harus ke sini gitu, karena saya nggak punya BM, tetapi ini langsung nembak ke pohon gitu. Nah, kita enter lagi. Nah, arahin, kalau udah diarahin yes, arahin yes lagi. Nah, sekarang kita tembakin si itunya berapa gitu, kemudian miss. Nah, enter, sip, kita udah backset gitu. Nah, kemudian kita mau situasi, misalkan kita situasi untuk jalan atau saluran, kita arahin lagi, misalkan ke sini ya. Ini kita mau ngukur jalan atau saluran, itu di F3, FS atau SS kan tadi udah. Yang OCCPT itu berdiri alat udah dimasukin koordinat. Kemudian yang kedua backset udah dimasukin si koordinat backsetnya. Sekarang yang ketiga FS atau SS, kita mengukur situasi. Kita di nomor 3. Kita arahin nih, misalkan namanya S saluran gitu ya. Atau kalau pengen diganti, misalkan jadi saluran SL gitu ya. S, ini kita ganti lagi nomornya S sama L kan, saluran gitu kan. Nah, kita isi tinggi si sticknya, kan pakai stick, isi tinggi sticknya misalkan 1,3 misalkan ya, kita enter. Nah, kita miss. Kemudian ngukurnya pakai apa nih? Pakai disk, sudut sama jaraknya. Kalau kita ngukurnya pakai koordinat langsung, kita pakai NEZ, arahin. Nah, kemudian kita set. Oke, yes. Kita ini mau di save apa enggak gitu. Sip. Nah, ini kita ngukurnya pakai laser ya. Kalau pengen pindahin ke apa? Prisma, bisa dipencet bintang. Kemudian parameter. Ini parameter yang ininya gimana sih, bentar lupa. Oh, ini tilt point. Oh, ini reflektor ini yang kanan non prisma modenya. Berarti kalau kita pakai sheet itu pakai reflektor sheet, kemudian prisma itu kita pakai prisma. Kalau kita pakai laser pakainya non prisma gitu. Nah, misalkan kita pakai prisma, pindahin dulu si itunya, jangan pakai si non prisma gitu, karena nanti konstantanya beda gitu. Kemudian kita coba si cara downloadnya. Ini kita coba cara downloadnya. Ini udah flash disk, ini juga bisa bluetooth, tapi ya saya pengen coba flash disknya. Kenapa? Karena alat-alat Jepang sekarang kan pakainya flash disk semua, karena orang-orang surveyor itu kan biasanya pengennya flash disk. Saya coba flash disk ya di sini. Nah, ini dia waktu dicabut sama masukin dia langsung bunyi tuh, cabut bunyi, masukin juga bunyi, berarti si flash disk itu kedetek gitu. Nah, cara downloadnya, kita masuk ke menu. Kemudian kita masuk ke memory manager, kemudian data transfer, kemudian kita send data. Misalkan kita butuhnya miss data itu sudut sama jaraknya gitu, koordinat data ini koordinat datanya yang diperluin gitu. Nah, kita tadi ngukurnya pakai koordinat, kita ukur pakai koordinat. Nah, kita list filenya yang mana, kan tadi saya bikinnya BNT1 nih, kemudian enter. Kalau BNT1 ini komplit. Nah, sudah komplit ini masuk ke file maitan, terus kita download juga si filenya itu di koordinat file.
BNT ini. Enter. Add. Enter. 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 Complete. Udah ke complete. Sekarang kita lihat si datanya ada nggak di sini gitu. Nah, kita langsung coba di komputer gitu. Sip. Kita cabut ya. Jadi buat sobat-sobat survei semuanya yang budgetnya minim gitu, di bawah under 40 juta tetapi pengen kayak Topcon gitu, udah laser, kemudian udah flash disk juga kan, ini udah bisa flash disk. Terus menunya juga kan, orang-orang survei itu kebanyakan pengen menu Topcon gitu kan, biasa pakai Topcon familiarnya Topcon. Nah, ini saya rekomendasiin untuk Shot N6. Nah, sekarang kita coba lihat si datanya di sini. Mantap.